Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, "Jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita renungkan bersama pada hari ini, menampilkan kecaman Yesus yang terus menyoroti kemunafikan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, di mana kedua kelompok orang ini digambarkan sebagai kuburan yang bersih dari luarnya, tapi bagian dalamnya penuh dengan tulang belulang. Hal ini tidak pernah disadari oleh kedua kelompok ini, sehingga mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar atau tepat. Ketidaksadaran kedua kelompok ini akan apa yang mereka perbuat tentunya menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Bila kita kaitkan dengan sebuah teori yang ada dalam ilmu psikologi yang mengatakan bahwa dalam diri setiap manusia ada 4 ruang, yaitu ruang pertama menggambarkan apa yang tidak kita ketahui, orang lain tahu. Ruang kedua menggambarkan apa yang kita ketahui, orang lain tidak ketahui. Ruang ketiga menggambarkan kita tahu tentang diri kita dan orang lain pun tahu. Dan ruang yang terakhir adalah kita tidak tahu tentang diri kita dan orang lain pun tidak tahu. Berangkat dari teori ini, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah perlu adanya kemampuan untuk berefleksi atau melihat diri, sehingga tepatlah apa yang dikatakan oleh seorang filsuf bernama Plato, bahwa hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak pantas untuk dijalani. Saudara-saudari yang terkasih, kembali ke bacaan Injil, kedua kelompok ini, yakni orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, hanya menampilkan aspek luar dan lupa untuk kembali melihat ke dalam diri, hal mana yang menjadi kecaman Yesus. Belajar dari hal ini, hendaknya kita senantiasa mempertajam mata hati kita untuk sanggup melihat apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Karena itu, kita bisa belajar dari Santo Agustinus yang telah menunjukkan refleksinya yang matang akan dirinya dan kehidupannya. Ia kemudian menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Hal ini terungkap di dalam doanya, "Ya Allah, Engkaulah keabadian,
sedang aku hancur dalam kepingan waktu. Dalam perjalanan waktu, diriku terpecah, anganku terbagi, sebelum akhirnya menemukan keabadian dalam Engkau. Mari kita senantiasa berefleksi agar kita senantiasa menemukan siapa diri kita di hadapan Allah, dan terlebih agar kita mampu menemukan wajah Tuhan yang tersamar dalam setiap alur hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik merayakan peringatan Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Pernahkah Anda merasa telah melakukan sesuatu yang jahat sehingga Anda berpikir bahwa Tuhan tidak mau mengampuni Anda? Kalau saja kita tahu kehidupan Santo Agustinus, kita akan menyadari bahwa tidak peduli seberapa jauh kita berontak dan menyimpang dari Tuhan, Ia pasti akan membawa kita kembali. Agustinus dilahirkan pada tanggal 13 November tahun 354 di Tagaste, Aljazair, Afrika Utara. Ayahnya bernama Patricius, seorang kafir. Ibunya ialah Santa Monica yang kita peringati pestanya kemarin, adalah seorang Kristiani yang saleh. Santa Monica mendidik ketiga putra-putrinya dalam iman Kristiani. Namun demikian, menginjak dewasa, Agustinus mulai berontak dan hidup liar. Pernah suatu ketika ia dan teman-temannya yang bergabung dalam kelompok 7 penantang Tagaste mencuri buah-buah pir yang siap dipanen milik seorang petani miskin untuk dilemparkan kepada babi-babi. Pada umur 29 tahun, Agustinus dan Alipius, sahabatnya, pergi ke Italia. Agustinus menjadi maha guru terkenal di Milan. Sementara itu hatinya merasa gelisah. Sama seperti kebanyakan dari kita di zaman sekarang, ia mencari-cari sesuatu dalam berbagai aliran kepercayaan untuk mengisi kekosongan jiwanya. 9 tahun lamanya, Agustinus menganut aliran Manikeisme, yaitu bid'ah yang menolak Allah dan mengutamakan rasionalisme. Tetapi tanpa kehadiran Tuhan dalam hidupnya, jiwanya itu tetap kosong. Semua buku-buku ilmu pengetahuan telah dibacanya, tapi ia tidak menemukan kebenaran dan ketentraman jiwa. Sejak awal, tidak bosan-bosan ibunya menyarankan kepada Agustinus untuk membaca kitab suci, di mana dapat ditemukan lebih banyak kebijaksanaan dan kebenaran daripada dalam ilmu pengetahuan. Tetapi Agustinus meremehkan nasihat ibunya. Kitab suci dianggapnya terlalu sederhana dan tidak akan menambah pengetahuannya sedikitpun. Pada usia 31 tahun, Agustinus mulai tergerak hatinya untuk kembali kepada Tuhan berkat doa-doa ibunya serta berkat ajaran Santo Ambrosius, uskup agung Milan. Namun demikian, ia belum bersedia dibaptis karena belum siap untuk mengubah sikap hidupnya. Suatu hari, ia mendengar tentang 2 orang yang serta-merta bertobat setelah membaca riwayat hidup Santo Antonius Pertapa. Agustinus merasa malu. "Apa ini yang kita lakukan?" teriaknya kepada Alipius, sahabatnya. "Orang-orang yang tak terpelajar memilih surga dengan berani, tetapi kita dengan segala ilmu pengetahuan kita demikian pengecut sehingga terus hidup bergelimang dosa." Dengan hati yang sedih, Agustinus pergi ke taman dan berdoa, "Berapa lama lagi ya Tuhan? Mengapa aku tidak mengakhiri perbuatan dosaku sekarang?" Sekonyong-konyong ia mendengar seorang anak menyanyi, "Ambillah dan bacalah."
Agustinus mengambil kitab suci dan membukanya tepat pada ayat, "Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Roma bab 13 ayat 13 sampai 14. Ini dia, sejak saat itu Agustinus memulai hidup baru. Pada tanggal 24 April tahun 387, Agustinus dibaptis oleh Uskup Ambrosius. Ia memutuskan untuk mengabdikan diri pada Tuhan dan dengan beberapa teman dan saudara hidup bersama dalam doa dan meditasi. Pada tahun 388 setelah ibunya wafat, Agustinus tiba kembali di Afrika. Ia menjual segala harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada mereka yang miskin papa. Ia sendiri mendirikan sebuah komunitas religius. Atas desakan Uskup Valerius dan umat, maka Agustinus bersedia ditabiskan menjadi imam. 4 tahun kemudian, Agustinus diangkat menjadi uskup kota Hippo. Semasa hidupnya, Agustinus adalah seorang pengkhotbah yang ulung. Banyak orang tak percaya kembali ke dalam pelukan gereja, sementara orang-orang Kristiani semakin diperteguh imannya. Agustinus menulis surat-surat, khotbah-khotbah, serta buku-buku dan mendirikan biara di Hippo untuk mendidik biarawan-biarawan agar dapat mewartakan Injil ke daerah-daerah lain, bahkan ke luar negeri. Gereja Katolik di Afrika mulai tumbuh dan berkembang pesat. Di dinding kamarnya terdapat kalimat berikut yang tertulis dengan huruf-huruf yang besar. "Di sini kami tidak membicarakan yang buruk tentang siapapun. Terlambat aku mencintaimu Tuhan," serunya kepada Tuhan. Agustinus menghabiskan sisa hidupnya untuk mencintai Tuhan dan membawa orang-orang lain untuk juga mencintai Tuhan. Agustinus wafat pada tanggal 28 Agustus tahun 430 di Hippo dalam usia 76 tahun. Makamnya terletak di Basilika Santo Petrus. Kumpulan surat, khotbah, serta tulisan-tulisannya adalah warisan gereja yang amat berharga. Di antara ratusan buku karangannya, yang paling terkenal ialah The Confessiones atau pengakuan-pengakuan. Di Indonesia diterbitkan bersama oleh penerbit Canisius dan BPK Gunung Mulia, dan juga buku politik De Civitate Dei, Kota Tuhan. Santo Agustinus dikenang sebagai uskup dan pujangga gereja, serta dijadikan santo pelindung bagi para seminaris. Pestanya dirayakan setiap tanggal 28 Agustus oleh gereja. Jadi, tidak peduli berapa jauh kita menyimpang dari Tuhan, Ia selalu siap untuk membawa kita kembali. Sama seperti Agustinus, seorang kafir yang dipanggil menjadi seorang uskup, kita pun juga dapat bertumbuh dalam kasih dan kuasa Tuhan. Iman sejati sungguh sangat indah. Marilah berdoa. Allah Bapa cahaya kebenaran sejati, baharuilah kiranya di dalam gerejamu semangat yang Kau curahkan dalam diri Santo Agustinus. Semoga kami merindukan Dikau, sumber kebijaksanaan sejati, dan mencari Engkau, asal segala cinta ilahi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.